Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Falah, selamat datang di podcast Ngapain Sih? Ngobrol asik. Kok ngobrol asik ya? Apa ya? Ngobrol apa saja yang menginspirasi. Di sini kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif, kisah yang powerful, dan tentunya banyak hal kebaikan yang lainnya. Saya Hairunisa Rismawati akan menemani Anda di episode kali ini di channel YDSF Peduli. Izin saya perkenalan YDSF dulu ya Bunda. Sahabat Al-Falah, YDSF adalah lembaga amil zakat nasional, amil zakat dan wakaf gitu ya, yang telah berizin resmi dari Kementerian Agama dan juga Badan Wakaf Indonesia. Tentunya setiap langkah kita bersama YDSF, langkah kebaikan kita bersama YDSF, insya Allah akan lebih terasa manfaatnya, akan lebih tepat sasaran, dan akan lebih berkah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan mendapatkan atau berbincang-bincang yang sangat menginspirasi tentunya dari salah satu inspirator kita, yaitu Bunda Nurdiah Rahmawati. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya dengar Bunda baru saja pulang dari keliling angkasa. Ya, alhamdulillah. Selama masih bisa memberi manfaat, ada yang berbagi ya, mengajak berbagi dan badan sehat. Masya Allah, luar biasa. Ya, sahabat Al-Falah, Bunda Rahma ini adalah Kepala Sekolah SDIT Ahmad Yani atau Sitaya, dan juga beliau merupakan trainer dari para guru-guru seluruh Indonesia ya. Beliau yang memberikan atau mengecas kapasitas para guru-guru seluruh Indonesia. Begitu ya Bunda? Ya Mbak Risma, terima kasih. Semoga sesuai dengan yang disampaikan ya. Insya Allah sesuai banget nih, kita lihat ya. Dan Bunda, kami amati SDIT Ahmad Yani ini selalu membuat acara atau gebyar gitu ya, merayakan Idul Adha dengan menyembelih tidak hanya 1 atau 2 ekor kambing atau sapi saja, tetapi lebih dari itu. Dan beberapa tahun ini SDIT Ahmad Yani juga join program bersama YDSF untuk menyalurkan atau menyembelih hewan kurbannya ini ke pelosok negeri gitu Bunda. Masya Allah, luar biasa banget. Dan sebenarnya kita nanti ingin menggali itu, bagaimana nih Bunda bisa menginspirasi dan juga mengajak seluruh elemen di sekolah untuk hal itu. Namun sebelumnya kami ingin tahu dulu nih Bunda, kira-kira makna kurban itu sendiri menurut Bunda seperti apa sih? Terima kasih Mbak Risma untuk ini saya dites atau ujian skripsi bukan ya? Ujiannya udah selesai Mbak Risma ya. Jadi makna kurban bagi saya pribadi, mungkin juga pada umumnya dalam agama kita ya, dalam agama Islam ini kan selalu dalam bulan Dzulhijjah itu ada peringatan Idul Adha yang di dalamnya adalah adanya pengorbanan dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya, yang mana itu mendapatkannya juga sulit gitu ya, lama sampai beliau berusia sangat tua. Tetapi saat ini itu tetap dilakukan sebagai bentuk pengorbanan yang diwujudkan dalam bentuk kesayangan yang lainnya. Bisa itu jabatan, kemudian kekayaan, atau mungkin hal-hal yang kita sayangi, yang mana di situ harus kita berikan kepada yang lebih membutuhkan. Jadi di sini kurban adalah sesuatu yang atau aktivitas ya, atau amalan yang harus kita lakukan untuk membantu yang lain dengan mengambil atau memberikan dari yang kita cintai dan sayangi. Sebagian kecil sebenarnya Bunda ya. Kalau dihitung dari seluruh yang kita miliki mulai kita berada di dunia ini ya Mbak Risma, rasanya itu kecil banget gitu ya. Tapi kadang-kadang orang itu merasa karena ketika hari itu sudah dinyatakan besaran kurban itu dan dirasa itu sangat berat gitu ya, maka disitulah kadang-kadang masih iya nggak ya kurban gitu. Itu masih ada keraguan-keraguan gitu ya Bunda ya. Masya Allah, luar biasa. Dan kira-kira seperti apa nih Bunda dan juga tim guru mungkin ya, nggak hanya siswa saja tetapi guru-guru juga dan juga karyawan di sekolah mungkin ya,
kok bisa mereka dengan mudah diajak untuk berpartisipasi dalam program kurban ini? Nggak tahu nih mudah atau enggak maksudnya. Kami ingin cerita aja dari Bunda nih. Ya, mudah-mudah sulit gitu ya. Karena kalau kita sudah berpikir sulit itu sulit beneran gitu Mbak Risma. Jadi dibuat mudah aja. Katanya kan ada gini, kalau bisa mudah kenapa disulitin kan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian untuk di SDIT Ahmad Yani ini Mbak Risma, kita punya satu strategi ya untuk mengadakan kurban di setiap Idul Adha itu dengan cara mungkin sudah lazim dilakukan, tetapi kita juga selalu melakukan itu karena ini untuk membiasakan gitu, untuk mencoba dari yang kecil gitu. Kita ada yang istilahnya adalah kurban perorangan dalam bentuk hewan kurban, itu bisa berupa hewan kambing atau sapi gitu ya. Tapi ada juga yang patungan gitu. Nah, patungan ini biasanya 7 orang, kan? 7 orang, kemudian kita berikan harga 1 ekor sapi ini dibagi untuk 7 orang ini untuk berapa setiap orangnya begitu. Nah, ada juga yang mungkin tidak bisa mengikuti 2 program ini Mbak Risma, maka kita adakan sodakoh seikhlasnya gitu. Iya. Nah, itu kita kumpulkan, ternyata memang terwujud menjadi kurban itu untuk 1 ekor hewan kurban, mungkin seekor kambing begitu. Tapi kita juga punya satu program yang rutin Mbak Risma. Nah, ini yang selalu kita gandeng YDSF ini. Nah, kita selalu ikut ke pelosok negeri, seru sekali itu Mbak Risma. Kita selalu mengikuti ya, mengikuti dengan perwakilan dari sekolah ya. Kita masuk ke daerah-daerah pelosok itu dan kita selalu menitipkan 1 kurban hewan berupa sapi ini kepada YDSF gitu. Nah, ini di strategi kami adalah melakukan ada dana kegiatan yang sudah dibayarkan dalam setiap bulan, itu besaran yang sudah ditentukan. Nah, sebagian dari itu kita gunakan untuk kegiatan kurban gitu. Nah, alhamdulillah dari jumlah siswa kami dengan dana kegiatan yang kami kumpulkan itu bisa untuk membeli seekor sapi. Masya Allah, luar biasa. Kami selalu mengandung YDSF untuk kita bisa ke pelosok, kemudian sangat bermakna sekali di sana itu. Karena saya melihat sendiri Mbak Risma ketika bagaimana warga di tempat itu menyambut menyambut kehadiran hewan kurbannya, menyambut kehadiran YDSF begitu di sana. Kemudian dilakukan penyembelihan dengan satu seremonial gitu ya. Kemudian dibagikan kepada warga di sekitarnya dan mereka sangat antusias dan senang sekali. Tampak senyum bahagia mereka gitu ya Bunda. Bahagia sekali dan jadi merinding nih. Puas gitu ya. Kenapa saya selalu mengajak teman-teman, murid-murid ini untuk setiap. Jadi siswa ikut juga, ya, orang tua juga. Betul. Cuman nggak bisa semuanya Mbak Risma, karena memang medannya ini cukup menantang. Jadi kalau kita ajak wali murid, insya Allah banyak yang bersedia. Cuman kalau beliaunya ini untuk ke daerah yang rawan dengan medan yang sangat sulit, wah ini kasihan nanti untuk ibu-ibu ya, biasanya mama-mama yang nyober ini kan semangat banget. Wah nanti malah kita yang ngerawat mereka, nggak jadi yang repot ya. Lanjut gitu Mbak Risma. Itu seru sekali Mbak Risma kalau kita ikut ke pelosok untuk menyalurkan hewan kurban. Itu salah satunya. Kembali lagi yang poin tadi Bunda, untuk mengajak anak-anak urunan ya artinya ya Bunda, bukan patungan lagi tapi urunan sedekah daging gitu ya. Sedekah uang? Enggak, maksudnya sedekah uang untuk biar terwujud 1 ekor sapi atau gimana gitu ya. Nah itu untuk nominalnya ditentukan nggak nih Bunda? Tidak, jadi ada satu nominal memang, nominal itu adalah dana kegiatan. Jadi dana kegiatan sudah kami anggarkan untuk 1 tahun. Nah salah satunya adalah kegiatan kurban. Kurban itu. Dan kurban ini adalah untuk kami salurkan, sudah pasti kami niatkan sejak awal bahwa nanti kita akan selalu titipkan melalui YDSF. Masya Allah. Tapi itu udah diketahui sejak awal oleh wali murid atau bagaimana nih? Ya, karena kan mereka yang menyerahkan dana itu ya Mbak Risma. Tentunya akan kami laporkan kepada orang tua
Dan YDSF kan selalu melaporkan. Iya, Laporan kan betul. cantik banget gitu ya, lengkap dengan dokumentasinya, dengan siapa yang mendapatkan daging kurban itu, Iya. dengan narasinya yang sudah dibuat jelas gitu ya. Kemudian itu kami sisipkan di laporan di majalah sekolah. Nah, itu luar kami biasa nih. sampaikan kepada wali murid setiap tahun. Gitu. Jadi ini program kurban ini sebenarnya apa nih Bunda? Jadi adik-adik atau siswa-siswa ini tidak hanya diajak untuk patungan atau iuran kurban, tetapi mereka langsung diajak untuk menyaksikan penyembelihannya juga ya sebagiannya. Jadi kalau kami ini kan di sekolah ya Mbak Risma ya, jadi untuk acara kegiatan Idul Adha itu tidak lepas dari pembelajaran. Iya. Jadi semua kegiatan itu kembali kepada pembelajaran, terutama pada profil pelajar Pancasila ini Mbak Risma. Di kurikulum Merdeka ini sekarang menjadi kurikulum nasional ya. Ini ada yang namanya untuk pencapaian karakter profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, gotong royong. Di situ ada nilai-nilai yang bisa kita angkat melalui kegiatan keagamaan ini. Gitu. Jadi sebenarnya pembelajaran kurban ini beban sekolah itu lebih berat karena ada dua. Yang pertama harus merupakan pembelajaran, yang kedua memegang amanah untuk menyalurkan kurban ini sesuai dengan sasaran. Gitu. Jadi tidak sekedar euforia ya, kita dapat hewannya banyak, kemudian kita dapat dagingnya itu banyak, kita bisa berpesta dengan daging itu, tidak Mbak Risma. Sementara di sana masih ada saudara-saudara kita. Nah, itulah yang paling kita utamakan itu pada pembelajarannya. Iya, betul-betul. Walaupun ke pelosok anak-anak menyaksikan, di sekolah juga mereka dilibatkan. Ya, kalau anak SD ini kan tidak bisa kita tuntut seperti anak-anak yang sudah di kelas-kelas yang tinggi ya Mbak ya. Dan lagi tidak bisa dalam waktu dekat dia mengamalkan begitu mudah gitu ya, karena ini masih berproses. Iya, betul-betul. Tapi 6 tahun ini diharapkan anak-anak itu bisa mengambil pengalaman, apalagi kalau pengalaman itu sangat berkesan. Nah, itu kan dia pasti akan mengingat. Iya, seumur hidupnya. Memorinya dia, betul Mbak Risma. Aku pernah waktu SD itu misalkan diajak kemarin kita ke Blitar ya, salah satunya ke dusun ya. Itu anak-anak yang kita ajak itu luar biasa, dia bisa bercerita dengan temannya, dengan orang tua lainnya. Sepulang dari aktivitas ini ya, dia berbagi cerita. Seru tadi aku ikut, kemarin aku ikut ke desa di Blitar itu menyampaikan kurban yang kita sudah kumpulkan dalam 1 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi harapannya nanti ini akan berlanjut, makanya kita selalu ini koordinasi ya dengan YDSF, dengan daerah sasaran yang memang betul-betul membutuhkan. Itu yang paling penting. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak rugi ya para orang tua murid ini menyekolahkan anak-anaknya, putra-putrinya ke SDIT Ahmad Yani, karena pembelajarannya itu nggak hanya di teori saja tetapi langsung dipraktek gitu ya, dan harapannya praktek-praktek inilah nanti yang akan membekas di sanubari mereka dan akan bisa terbawa sampai mereka tua nanti gitu ya, dan menjadi kebiasaan berbagi akhirnya ya Bunda ya. Menjadi karakter ya akhirnya. Menjadi karakter, betul banget gitu. Nah, saya kalau dari orang tua kira-kira pernah nggak ada testimoni tertentu gitu Bunda, atau secara misalnya bukan testimoni secara langsung tapi ungkapan gitu atas kepuasannya dalam program kurbannya SDIT Ahmad Yani ini? Memang secara kita tidak mengadakan untuk mengumpulkan testimoni ya Mbak Risma ya, tapi ketika kita rapat menyampaikan laporan dengan komite, dengan POS Paguyuban Orang Tua Siswa, mereka sangat antusias dengan strategi yang dilakukan oleh SDIT Ahmad Yani menggandeng YDSF untuk penyaluran korban ke daerah pelosok ini, sehingga tidak ada yang merasa bertanya-tanya nih korban kemarin ini menyalurkannya kemana saja gitu, karena kami melaporkannya secara langsung dan beliau-beliau langsung menyampaikan, wah ini benar Bu Rahmaya, ini langsung pada yang
membutuhkan. Karena sebagian dari mereka juga ikut terjun ke Betul. pelosok ya Bunda ya. Betul. Masya Allah, luar sekali, luar biasa Luar sekali. biasa lah Mbak. Ya, Luar biasa sekali. Iya, betul. Bunda, untuk tahun ini gimana rencana kurbannya juga, atau masih program yang sama, atau ada pengen program yang lain gitu? Insya Allah kita memang setiap tahun itu ada inovasi ya Mbak ya. Kalau tetap aja itu rasanya kok nggak nggak berkembang gitu ya, jadi bosan gitu. Ada beberapa inovasi yang kita lakukan atau strategi ya, lebih tepatnya begitu kita lakukan untuk bagaimana melaksanakan kurban di tahun sekarang ini, tahun 2024. Ini yang pertama, untuk bekerja sama dengan YDSF ini insya Allah kami lanjutkan. Tetap kami lanjutkan, dan kami sedang dalam proses koordinasi nih Mbak Risma. Koordinasi untuk menentukan besaran biaya hewan kurban yang kita akan salurkan gitu ya. Karena YDSF kan sudah ada ya ini ya, tarifnya itu yang kalau harga hewan kurbannya. Harga hewan kurbannya yang 1 ekor sapi itu berapa puluh ribu begitu. Nah, biasanya kami ini di atas standar itu Mbak Risma. Karena yang spesial ya Bunda ya. Spesial ya, semoga tahun ini juga bisa. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang lain kita juga tetap mengadakan di sekolah. Karena memang ada wali murid yang mengamanahkan ya kepada sekolah untuk pembelajaran. Ini ada yang berkorban 1 ekor sapi, ada juga yang berupa kambing, ada yang tadi patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang, ada juga bersedekah itu tadi. Gitu. Jadi kita ramu menjadi satu, dan insya Allah dalam pelaksanaannya nanti kita juga melibatkan semua guru dan anak-anak ikut menyaksikan. Karena kalau anak-anak ini kan proses pembelajarannya kan dia masih pada tahap melihat ya, mengamati ya, masih mengamati. Mungkin pada tahap menyalurkan ini nanti kita yang akan libatkan anak-anak secara langsung. Masya Allah, luar biasa ya. Itu Mbak Risma sementara seperti itu. Keren banget Bunda, strategi dan trik-triknya ya untuk edukasi kurban ini. Dan Bunda, ada nggak nih di perjalanannya tantangan gitu yang dihadapi dalam edukasi kurban maupun implementasi program kurban ini? Ya, setiap program, setiap kegiatan itu ada kemudahan dan pasti ada tantangan. Nah, itu yang seru. Gimana nih Bunda? Wah, belum diceritain udah terasa serunya. Nah, serunya itu ada kadangkala orang tua itu yang merasa ketika kita menyampaikan pengumuman gitu ya Mbak Risma ya, bahwa ada kegiatan Idul Kurban, kemudian di situ ada pilihan untuk berkorban, ada sedekah gitu. Ini ada yang menyampaikan kok ini ada bayar-bayar lagi gitu ya. Nah, tapi itu yang menjadi tantangan gitu. Setelah kita jelaskan mereka bisa menerima. Yang berikutnya adalah tantangan untuk pelaksanaannya Mbak Risma. Nah, lokasi SDIT Ahmad Yani ini ada di kawasan masjid, ya kan? Ya, ada betul. di kawasan masjid. Yang pertama, yang kedua ada di kawasan perkotaan, tengah-tengah kota. Kita dekat dengan Kayu Tangan Heritage ya, dekat dengan kantor balai kota. Hampir tidak ada kampung-kampung yang menurut kami itu perlu diberikan penyaluran hewan kurban gitu Mbak Risma. Itu. Kemudian yang berikutnya, karena di tengah kota, kawasannya kita itu untuk melaksanakan penyembelihannya itu sangat harus hati-hati karena kita berbatasan dengan gedung perkantoran yang lain. Oh, mungkin ini ya limbahnya sendiri, itu maksudnya ya, Bunda. Limbahnya itu kan membuat pencemaran ya, dan lagi akan tidak bisa bersih dalam waktu 2-3 hari gitu. Nah, sehingga tantangan-tantangan itu kita urai. Yang pertama ketika tadi yang orang tua yang tidak paham tadi kita jelaskan sudah bisa menerima. Yang kedua di kawasan masjid. Nah, masjid ini selalu mengadakan Idul Adha juga, penyembelihan. Pengorbanan. Ya. Betul, pengorbanan juga. Melaksanakan penyembelihan kurban juga. Sehingga kami juga harus bermusyawarah ini dengan pihak masjid, ya, pihak masjid, bagaimana kegiatan ini bisa tetap berjalan, tetapi kita pada porsinya gitu. Kalau masjid ini kan memang sosial menurut saya ya.
Nah, kalau sekolah ini kan pembelajaran, gitu. Betul. Sehingga waktu pelaksanaan itu yang berbeda. Kalau di masjid mungkin pada saat hari H Idul Adha di 10 Zulhijjah itu kita di hari tasriknya. Itu tantangan yang kedua kita lakukan seperti itu dengan musyawarah. Yang ketiga, dari lokasi ketika di sekitar ini tidak banyak ya perumahan yang kelihatannya memerlukan, ternyata kita ada beberapa lokasi yang memang perlu dibantu. Ada Kampung Putih, ya, ada di daerah aliran Sungai Berantas, ya, di pinggir sekolah kita ini ada penduduk yang mungkin tetap masih kita perlu perlu dibantu. Tetapi kalau dari jumlah hewan kurban yang kita dapatkan itu juga masih lebih. Alhamdulillah, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kita mencoba untuk ke panti asuhan gitu, atau kita berikan ke sekolah-sekolah yang dekat dengan perkampungan berupa hewan hidup. Jadi kita disalurkan berupa hewan hidup ya. Masya Allah, luar biasa. Mereka lakukan untuk penyembelihan sendiri. Tentunya sekolahnya ini juga sekolah-sekolah yang minim hewan kurban gitu ya Bunda. Wah, betul, keren banget nih ya. Jadi merata banget nih ya. Ya, harapannya seperti itu memang. Kemudian tadi kalau kita melakukan penyembelihan sendiri ini, tadi limbahnya itu Mbak Risma ya, kita bagaimana untuk menyalurkan atau membuang limbah itu yang tepat gitu ya, tidak mencemari dan tidak mengganggu sekitar. Akhirnya kita mencoba dan sudah kita lakukan beberapa tahun ini, juga belajar dari pandemi, itu kita bekerja sama dengan RPH, Rumah Potong Hewan. Wah, praktis banget nih. Betul, itu sangat praktis Mbak Risma. Jadi kita kirimkan hewan kurban yang berupa sapi. Ini dilakukan di Rumah Potong Hewan ya. Kemudian yang kambing ini kita tadi ada yang kita salurkan hidup, ada yang kita sembelih sendiri. Nah, kalau kita sembelih sendiri itu kan tidak terlalu banyak, sehingga mungkin limbahnya tidak terlalu repot untuk membersihkannya. Jadi itu yang kami lakukan di 2 tahun terakhir ini, belajar dari kondisi pandemi juga begitu. Itu pandemi membawa manfaat juga ya Bunda ya. Pandemi itu sangat memberi manfaat dan keberkahan. Iya, keren banget Masya Allah. Saya menyimak program-program yang dilakukan oleh SDIT Ahmad Yani khususnya terkait kurban ini adalah tidak hanya sekedar merayakan kurban, menyembelih, terus pesta gitu ya, tetapi ada poin-poin atau banyak hal juga yang diperhatikan, terutama termasuk juga limbahnya, biar tidak mengganggu pembelajaran selanjutnya juga gitu ya Bunda. Masya Allah, keren banget. Kemudian diratain ke sekolah-sekolah mungkin yang minim, yang lebih membutuhkan juga, karena nggak semua sekolah itu seperti SDIT Ahmad Yani yang mendapatkan banyak hewan kurban untuk pelaksanaan kurbannya gitu ya. Keren. Nah, ini yang ada yang ini Mbak Risma. Di kawasan sekolah kita di Klojen, Kecamatan Klojen di daerah gugusnya SDIT Ahmad Yani, itu tidak hanya sekolah negeri, tidak hanya sekolah swasta Islam, tapi ada sekolah swasta yang non Islam. Itu juga kita beri Mbak Risma. Kalau kurban kan apa ya, jadi kita berbaginya juga kepada mereka. Jadi ada di sekitar sekolah ini yang SD yang memang sangat menurut kami kita berbagilah. Jadi kita berikan juga kepada mereka. Ya pantas saja ya Bunda Rahma ini sebenarnya bukan hanya sekadar kepala sekolah SDIT Ahmad Yani, tetapi juga mengayomi lingkungan sekitar sekolah lingkungan sekitar juga, karena memang gurunya, para guru-guru juga gitu ya Bunda. Masya Allah. Iya Bunda Rahma, kita yang melihat kayak gitu, mudah-mudahan berkah ya Bunda ya, segala hal yang dilakukan itu. Dan mungkin ada lagi nih Bunda, kira-kira peran para guru dalam edukasi kurban ini terhadap siswa seperti apa kondisinya Bunda? Jadi kurban ini kalau gurunya memang pada pelaksanaan ya, kemudian mengajak anak-anak untuk belajar bertakbir gitu ya, mengucapkan takbir yang benar. Kemudian kita ada kegiatan pembelajaran manasik haji. Nah, kita lengkapi itu Mbak. Pas banget, lengkap deh ini. Jadi peran guru adalah sebagai pemandu ya dalam hal ini, kemudian memfasilitasi. Nah, yang seru ini Mbak Risma, di tahun ini kita mengadakan pembelajaran manasik haji itu tidak di halaman sekolah. Kan Mbak Risma tahu sendiri iya, biasanya di halaman ya. Betul. Halaman kita kan sedikit banget ini ya. Menampung murid kami kayaknya kurang. Jamaah hajinya udah
semakin banyak ya Bunda, nggak cukup halamannya. Nggak cukup, dan lagi kontur tanahnya kan naik turun di sekolah kita, ini seru. Nah, kita di tahun ini pembelajaran manasik haji ini kita akan mencoba untuk anak-anak nanti akan naik kendaraan dari sekolah ini menuju ke stadion Gajayana, lapangan mini soccer. Di mana itu? Di lapangan stadion yang luar itu. Oke, ya. Nanti di sana mereka kegiatan manasik hajinya, pelajarannya di sana. Jadi seakan-akan mereka berangkat dari dari tempat ini, kemudian menuju tempat untuk ibadah hajinya itu di lapangan mini soccer itu. Masya Allah, Kita bekerja sama dengan wali murid dengan meminjam kendaraannya Mbak Risma. Jadi nanti kelas 1 nih butuh kendaraan berapa gitu, kita koordinir dan alhamdulillah sudah terkumpul semuanya Masya untuk Allah, mengangkut anak-anak nanti. Insya Allah besok Mbak Risma. Besok pelaksananya, wah seru, bakal ditonton seru nih. ya. Luar biasa banget nih Bunda, lengkap banget ya, dari pembelajaran kurban di sekolah, di lingkungan sekitar, dan kemudian ke pelosok negeri juga, terus kemudian dilengkapi juga dengan manasik haji. Masya Allah, luar biasa sekali Bunda. Mungkin ceritanya seru banget gitu ya, tetapi waktu kita terbatas gitu ya. Mungkin boleh ada closing statement nih untuk pesan mungkin ya, untuk siswa boleh, untuk wali siswa dan juga untuk masyarakat umum dan juga untuk kami juga seperti itu Bunda di momen kurban ini. Oke. Mungkin saya memberikan satu pesan ini untuk YDSF tentunya ya. Semoga tetap amanah dalam menyalurkan terutama di Idul Adha ini, dan tetap semangat untuk mencari daerah-daerah pelosok yang betul-betul membutuhkan, sehingga hewan kurban yang diberikan atau diamanahkan melalui YDSF ini betul-betul memberi manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya cukup. Oke, Masya Allah, luar biasa banget. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung episode podcast Ngapain Sih, ngobrolin apa saja yang menginspirasi Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda Rahma sudah berkenan hadir dan sudah banyak memberikan cerita yang penuh inspirasi dan penuh kebaikan ya. Mudah-mudahan kisah yang kita dengar hari ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk terus berbuat baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat di luar sana yang lebih luas lagi gitu ya Bunda ya. Ingat kawan-kawan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan membawa keberkahan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jangan lupa terus mendukung program-program YDSF, Lembaga Amil Zakat Nasional, yang tentunya lebih bermanfaat kayak gitu ya, yang terpercaya. Bersama YDSF kita bisa menyalurkan sedekah, infak, zakat dan juga wakaf yang insya Allah tepat dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berbuat baik dan terus menginspirasi. Saya Hairunisa Rismawati undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Semoga menginspirasi ya. Amin amin ya rabbal alamin.